Podcast Oma Bang Breo akan datang langsung di Bandar Lampung. Pulang apa itu, Bang? Untuk menguak sebuah teror buhul. Langsung dia dapat di sini, Kak, bukulnya, Kak. Ya. Tali pocong, terus kaca ya, beling gitu ya, terus tulang hewan dan lain-lain itulah, Kak ya. Ternyata pas kebesokannya dia ngasih tahu kabar, ternyata benar ada yang ngirim santet di rumah aku itu. Ibu aku tiba-tiba tuh jatuh, yang ngelewatin pintu rumah aku aja, pas di depan pintu itu dia kepleset. Pada video kali ini sangat amat eksklusif karena podcast Oma Bang Breo akan datang langsung ke lokasi di Bandar Lampung untuk menguak sebuah teror buhul. Jadi pada awalnya gue tuh nggak tahu menahu tentang sebuah rumah dan juga satu keluarga yang mengalami teror buhul ini. Sampai pada akhirnya tiba-tiba adik gue mengasih atau mengirim VT dari satu orang yang sedang viral. Bahkan videonya itu tembus sampai di 20 juta penonton atau 20 juta views tentang kejadian yang sangat amat miris. Dimana di dalam rumahnya ketika dibongkar di lantainya ternyata terdapat sebuah benda yang mirip dengan bentuk pocong. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Dan di dalam benda tersebut terdapat 5 item. Ada paku, ada benang, ada rambut, ada tulang, dan bahkan ada tanah kuburan. Yang memang dari 5 item tersebut akhirnya mereka menyimpulkan bahwasanya benda tersebut adalah kiriman buhul. Berdasarkan dari VT tersebut yang gua lihat dan bersama tim juga melihat video tersebut, akhirnya kita memutuskan untuk langsung berangkat ke lokasi kejadian. Kenapa? Karena gue sendiri sangat amat penasaran ketika mendengar tentang santet. Di tahun 2025 ini apakah masih ada yang namanya teror santet? Dan akhirnya gue memutuskan bersama tim untuk berangkat di kemudian hari, di besoknya. Jadi gue lihat video tersebut hari ini, besok pagi gue langsung memutuskan untuk berangkat bersama tim menuju ke rumah satu keluarga tersebut yang ada di Bandar Lampung. Berarti kurang 15 detik ya kan. Langsung dia ngebut tuh. Zut, zut. 2 detik doang waktunya. Tepuk tangan. Muka darah semua di sini. Dan perjalanan menuju ke Bandar Lampung itu menempuh sekitar 6 jam total perjalanan. Dari studio ini, dari Oma Bang Breo yang berada di kota Tangerang menuju ke Pelabuhan Merak itu kurang lebih jarak tempuhnya 1 jam 30 menit. Dan ditambah kita juga akan menaiki kapal feri dengan total perjalanan 2 jam setengah. Dan sampai di Pelabuhan Bakahuni menuju ke Bandar Lampung kurang lebih perjalanan itu ada 1 jam setengah. Artinya total kurang lebih 6 jam dan ditambah dengan istirahat. Dan dalam perjalanan tersebut kita semua atau gua dan tim itu banyak banget kita berdiskusi dan berbincang benar atau tidaknya tentang kiriman buhul ini. Karena di tahun 2025 ini dengan segala sesuatu yang sudah teknologi dan juga bisa dibilang sangat canggih, apa benar masih ada hal-hal mistis tersebut? Dua orang ya? Iya. Sama satu di belakang ya. Nanti mau Ya, bocap-bocap ya. Oke, siapa? Makasih ya. Salto bisa salto. Itu mah ketinggian ah. Loncatnya sambil gini bisa nggak? Sambil gini. Hah? Sambil gini loncatnya. Allah. Ya Allah, nanti Bisa sampai tangannya ya? iya, Iya, bisa iya. bisa paling sampai darat nanti. Tinggi banget. Ketinggian sih.
Dan ketika di dalam kapal feri, ini sangat menjadi pengalaman yang berharga buat gue. Kenapa? Karena kita atau gue bersama tim itu sudah dapat tempat sebenarnya. Kita masuk di ruangan VIP yang ada di kapal feri tersebut. Dan karena kita semua lelah, akhirnya kita semua sebenarnya tidur. Dan ternyata tanpa gue sadarin bersama tim, ternyata dari ruang anjungan, para awak ABK ini, mereka itu memantau semua penumpang yang ada di kapal feri melalui CCTV. Dan ternyata salah satu dari ABK tersebut adalah penonton dari Bang Breu TV. Akhirnya beliau memutuskan untuk menghampiri kita dan mengajak kita semua untuk masuk ke dalam ruang anjungan untuk bertemu dengan kapten dan juga mualim yang ada di dalam ruang anjungan tersebut untuk melihat seperti apa cara pengoperasian kapal feri tersebut. Jadi ini kita sekarang berada di kapal bajak laut barengan sama Luffy. Nah, One Piece nih. Mana yang jadi Luffy-nya nih? Ini Luffy-nya. Ini kita lagi perjalanan menuju ke Bakahuni. Jadi perjalanan tuh kurang lebih menempuh jarak 2,5 jam, Bang ya? Bener ya? Iya, 2,5 jam. Jadi kalau mau turun tengah laut tinggal bilang kiri gitu. Kiri gitu. Jadi di sini ada 4 orang. Kita kenalan satu-satu. Kalau ini namanya Bapak siapa? Dwi. Pak Dwi ini Ya. sebagai apa nih Pak di sini? Pak? Jurumudi. Jurumudi. Nakoda bukan namanya tuh? Bukan. Apa namanya? Ini nakodanya, Pak. Oh, itu nakoda. Kalau ini Bang siapa namanya Bang? Saya Gian, Pak. Bang Gian. Ini sebagai apa? Saya Mualim 4. Mualim 4-nya. Kalau itu tadi Luffy ya namanya? Luffy. Mirip sih. Abang siapa namanya Bang? Saya namanya Angga. Angga. Sebagai apa Bang? Nakoda Klasi. Jadi tadi ketemu di bawah, kita diajak, Bang ayo kita lihat-lihat suasana anjungan, dan alhamdulillah kita dapat. Dari kemarin sebenarnya penasaran waktu kita yang ke Lampung 2 kali ya. Ya, betul. Cuman nggak dapet izin waktu itu dan sekarang Kesempatan ya. kesempatan alhamdulillah. Makasih abang-abang. Itu tuh bangunin lu. Mana? Oh jadi tidur. Dan alhamdulillah tepat pada jam 1 siang akhirnya kita sampai di Provinsi Lampung. Dan tujuan pertama kita, destinasi pertama kita adalah mendatangi salah satu ikon yang ada di Lampung, yaitu adalah Menara Siger. Untuk sekedar berfoto dan juga mengambil footage di Menara Siger tersebut. Dan akhirnya 1 jam 30 menit kita harus lalui lagi untuk menuju ke rumah yang mendapatkan kiriman santet buhul. Dan tepat jam 3 sore akhirnya kita sampai di daerah Bandar Lampung. Lebih tepatnya di Pahauman, yang berada tepat di depan Hotel Batika. Dan akhirnya karena perut kita semua belum diisi, akhirnya kita memutuskan untuk isi perut kita dengan soto yang di dekat rumah dari korban santet buhul tersebut. Dan setelah makan, akhirnya gue bersama tim menuju langsung ke kediaman dari Kak Imas. Dan di rumah tersebut, gue sudah disambut oleh kakak dari Kak Imas, yaitu Kak Nita. Dan beliau mengajak gue berkeliling di dalam rumahnya dan juga menunjukkan tempat di mana pertama kali kiriman buhul tersebut berada. Dan gak sampai situ, sambil menunggu Imas pulang kerja,
gua ngeliat banyak banget yang sangat unik. Dimana rumah dari Imas ini tepat banget di pinggir rel kereta api. Dan bahkan rel kereta api tersebut pernah memakan korban seorang anak kecil yang tiba-tiba berjalan tanpa melihat kiri kanan langsung tertabrak kereta api. Dan gak sampai situ. Banyak banget kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Dari suara perempuan nangis, dari suara perempuan ketawa, dan bahkan nggak jarang ada beberapa sosok misterius yang berada di depan pintu dari rel kereta api tersebut. Dan setelah melihat seisi rumah dan juga sekeliling rumah dari Kak Imas, akhirnya gue berkesempatan banyak berbincang dengan suami dari Kak Imas. Beliau di sini banyak banget bercerita tentang kiriman buhul yang ternyata sebelum itu ketahuan ada buhul, banyak banget pengalaman-pengalaman beliau ini dan juga satu keluarga ini yang sangat di luar nurul. Cuman sebelumnya nggak kayak gini rumahnya, ini kan udah rehab total. Oh. Sebelumnya ada rumah bentuk awalnya pas saya masuk sini. Oh, belum begini dulu ya? Belum, ini udah rehab total. Sampai ke situ juga berarti? Kalau saya kan ya percaya nggak percaya sih. Kalau ngelihat percaya, nggak ngelihat ya nggak percaya. Percaya. Emang begitu normalnya. Harus ada bukti. Harus ada bukti, betul. Paling kata dia, itu mah ada yang nanam. Iya, paling gitu jawabannya. Paling kuli itu pas bangun rumah. Iya, bisa ke situ, cuman yang herannya bisa tepat itu. Si orang yang bongkarnya bisa tepat tempatnya kan. Karena kalau 3 kali percobaan, kemungkinan dia ada yang nanem kebetulan. Kalau 3 kali bongkar. Itu pas di titik itu. Pas satu keramik itu doang yang dibobok. Dalam itu tanam ya? Ada, kalau dia pokoknya nyampe tenggelam lah ininya. Semeter ada lah ini. Dalam berarti. Sampai ngobok-ngobok ke dalamnya itu. Cuman abang ngeliat tuh ya pas bongkarannya ya? Rame bang yang lihat bongkaran? Ya rame sih. Ada warga lain juga? Enggak, keluarga enggak. aja? Soalnya itu jam 10-an kayaknya. Jam 10 malam? 10 jam 11-an itu. Sampai tengah malam pokoknya. Dan setelah gue berbincang dengan suami dari Kak Imas, akhirnya gue berkesempatan berbincang dengan kakak dari Kak Imas, yaitu adalah Kak Nita. Dimana Kak Nita ini adalah salah satu orang yang banyak banget mengalami kejadian-kejadian di luar logika. Yang mana beliau mengatakan dulunya, beliau ini ekonominya sangat di atas. Ketika lagi jaya-jayanya, tiba-tiba beliau langsung anjlok, seanjlok-anjloknya. Dan beliau juga sempat dimimpiin oleh sosok almarhum ayah beliau. Yang mana untuk menginformasikan bahwa di dalam rumah tersebut ada kiriman buhul. Oh iya, aku Kak Nita, kakaknya dari Mas yang kemarin viral ya. Nah awal itu kan kita orang ini, jadi ekonomi dulu Kak. Ekonomi ini kok dari yang tadinya ada tiba-tiba drastis, langsung kayak ke titik nol gitu Kak. Ya, nah udah kayak begitu banyak teror-teror. Adik aku sih yang ngalamin kalau penampakan. Terus orang-orang tetangga sini sering ngeliat di rumah kita orang ini. Cuman masih nggak sadar tuh kita orang kan pakai logika ya, oh mungkin lagi belum rezeki dari Tuhan ya kan, kayak begitu kan. Kita orang nggak sama sekali nggak nyangka ke arah negatif kayak begini. Nah ya sering ribut kita orang kakak adik itu Kak. Pokoknya kayaknya kesel aja gitu loh. Yang kita rasain kok kayak kesel terus gitu Kak. Emosi gitu Kak. Nah nggak tahu sebab itu apa gitu. Penampakan gitu yang sering ngalamin yang di sini adik aku. Sering dia
ada orang ngobrol, terus ada burung putih Merpati. enggak, burung putih besar kan dari pelipis mata itu loh, ya kan, dari ujung mata itu, dari ekor mata ya kan, kelihat kayak ada burung putih terbang. Iya, ada yang pernah ngalamin ke saudaraku kesini, diganggu ada perempuan ngetok mobilnya gitu, kayak pas di Uber tiba-tiba nggak ada Setannya. dalam hitungan detik itu kok udah nggak ada lagi perempuan itu, ya kan. Cuman ditepis, mungkin udah kebut jalannya kayak begitu-begitu loh Kak. Terus ponakan aku yang anak kecil, dia ngomong ke mama, mama ada yang terbang gitu. Nah ya sudah lah, nggak dihirauin gitu loh Kak. Terus ada ipar aku, banyak sih Kak, ada ipar aku, ada orang berisik ngobrol kenceng, pas ditengok di luar sini nggak ada orang sama sekali. Almarhum ayah aku tuh datang ke mimpi aku, jadi dia bilang, Nit, ada yang jahat sama keluarga kita, kata dia kayak begitu. Dia bilang ada yang tanam di rumah kita gitu loh Kak, tapi dia nggak ngomong, tapi kayak nyampein sesuatu gitu. Nah di mimpi aku tuh ayah aku tuh jikiran depan rumah, jikiran dia mau, Nit, rumah kita ini ada yang jahatin Nit, ada yang tanam sesuatu di rumah kita sini, kata dia. Maksudnya ayah cabut gitu loh, didoain, dijikirin sama dia. Di titik pertama nggak di sini, dia bilang, geser di titik kedua di arah sini. Nah sudah mimpi aku tuh aku cerita ke ibu aku, ya kan. Nah sudah kayak begitu, ada ayu aku yang sadar, coba kita nggak ada salah berobat, tapi nggak langsung gerak kita orang, karena kan pikirnya kan apa sih ya kan, ini mungkin mimpi, bisa jadi petunjuk, bisa jadi cuma mimpi ya kan Kak. Sudah kita orang abain. Nah jadi adalah ayu aku yang langsung berangkat ke rumah si Ustadz ini. Nggak ada salahnya kan kita liatin kayak gitu loh Kak. Cuman kan kita nggak percaya ya kayak begitu ya. Setelah kayak begitu, pas berobat ke tempat yang punya pesantren si Ustadz ya, kayak bukan orang apa sih, orang bisa lah ya. Nah jadi dicek sama dia, beneran bahwa di tanah ini ada yang tanam, jadi harus secepatnya dia ke rumah ini untuk ngambil barang itu. Kesinilah dia dengan temennya, tangan kosong tuh, nggak bawa apa-apa Kak. Jadi terus jikiran, terus doa, dicari titik dia berdoa dulu Kak, di sini Kak, dia jikir dulu untuk nyari di mana titiknya buhulnya itu kan. Langsung dia dapat di sini Kak buhulnya, kata dia. Karena kita belum istirahat seharian, akhirnya kita memutuskan untuk balik dulu ke hotel untuk mengistirahatkan badan, dan juga kita cas segala baterai untuk persiapan. Nanti malamnya kita akan melakukan podcast bersama Kak Imas, yang mana beliaulah yang mengupload untuk pertama kalinya video tentang kejadian satu keluarga mereka di TikTok yang menjadi viral dan tembus dengan angka 20 juta views. Dan podcast kali ini sangat eksklusif di Omah Bang Brew, karena Omah Bang Brew yang berangkat ke sana dan juga langsung berbincang dengan orang yang mengalami kejadian horor dan juga teror dari santet buhul ini, langsung di kejadian tempat di mana ditemukannya kiriman santet buhul ini.
Perkenalkan, nama aku Rosa Trisya, aku asalnya dari Bandar Lampung, Kak. Untuk aku ya Kak pribadi, pas aku dengar kabar itu sih sedihnya ada, kayak shock, kaget gitu loh. Maksudnya kok bisa sih sampai orang tuh ada niat segitu jahatnya gitu loh Kak. Padahal kan selama ini keluarga kita juga yang aku tahu nggak pernah berbuat jahat. Ya yang aku tahu ya Kak, yang aku rasa juga nggak pernah berbuat jahat, terus juga nggak pernah yang neko-neko atau gimana. Ya udah. Ya pada umumnya aja gitu loh Kak, kayak biasa aja gitu. Makanya pas dapat kabar ini kok bisa kayak gitu ya gitu loh. Ada orang yang sampai kepikiran gitu loh. Ya kaget aja sih Kak, lebih ke sedih sih gitu loh. Kalau gangguan sih ya itu Kak ya, kayak aku kan emang nggak serumah ya di sini. Ini kan rumah nenek. Cuma aku juga ngerasanya orang tua aku, Kak, ibu aku ya, kakaknya, karena kan ibu aku kakaknya Kak Imas. Aku ngerasa dia kena dampaknya sih Kak. Maksudnya kayak sama, kayak kerjaan juga dia sempet kerjaannya berhenti gitu loh Kak. Bener-bener gak ada kerjaan sama sekali. Terus juga kayak aku sama ibu aku sering berantem lah gitu. Ya kayak lebih ke, ya sama sih Kak, kayak ekonomi kita lah pokoknya. Kayak gak stabil gitu loh Kak. Karena kan sebelumnya alhamdulillah ya Kak, keluarga aku ya cukup lah, maksudnya ada gitu loh Kak. Ya semenjak kejadian ini tuh ya bener-bener kayak semua itu kayak berhenti gitu loh Kak. Kita kayak ngerasa kayak kita tuh stuck di situ aja. Kayak bener-bener kerjaan itu kadang jarang. Aku juga kan freelance ya Kak ya, sama kayak model gitulah. Ya jarang loh Kak, udah maksudnya job itu tuh sesekali aja. Kalau dulu kan kayak ya maksudnya sebulan tuh dapat 10 kali lah Kak minimal. Ini kayak cuma 3 kadang gitu loh Kak. Ya terutama sih ibu aku ya Kak gitu. Kalau waktu pas ada pencabutan bulu itu, aku lagi nggak di lokasi Kak, aku lagi ada kerjaan kan, tapi aku dikirimin videonya. Ya kaget sih Kak, maksudnya, oh kayak gini nih beneran ada gitu loh ternyata. Karena kan kita nih percaya nggak percaya ya Kak, maksudnya udah zaman sekarang, udah ya udah kayak gini lah, masih ada gitu loh yang kayak gini. Mungkin memang ditanam sama orang itu udah lama, cuma kan ya kalau sekarang baru kebukanya ya kaget juga gitu loh. Kok kepikiran sampai sana gitu loh, dengan nanam-nanam kayak gini tuh apa gitu loh. Iya, di tante aku kan yang dimimpiin. Pas dikasih tahu itu kayak sedih karena kan ada almarhum kakek aku ya Kak. Maksudnya dia sampai segitunya loh, karena mungkin dia ngelihat kita dari sana. Ya kita sering berantem loh di keluarga ini, kayak masalah sepele pun tuh pasti langsung timbulnya tuh kayak panas gitu loh Kak. Terus juga kayak mungkin kan kayak ibu aku, tante aku satunya kan tulang punggung lah di keluarga ini. Itu loh yang berdampak banget. Mungkin ya kakek aku ngeliatnya, mungkin ngeliatnya tuh kayak sedih kali ya gitu ya Kak ya. Kita nggak tahu ya maksudnya di sana gimana. Makanya dia sampai datang ke mimpi tante aku, ya itu kayak mukjizat sih sebenarnya. Terus juga kan tante aku tuh habis sholat tahajud, dan kebenaran banget habis sholat malam itu loh Kak. Kayak langsung ditunjukin lah gitu. Itu sih Kak, maksudnya kayak sedih gitu loh, kayak kok bisa ya gitu loh, orang yang udah meninggal tuh datang ke mimpi buat nunjukin. Tapi ya alhamdulillah juga gitu loh Kak. Kalau kakek aku ya tegas Kak, tegas banget sama cucu apalagi ya Kak, bener-bener kayak nggak boleh yang keluar malam. Terus kalau ada temen tuh mendingan temen yang kesini gitu loh, karena dia tuh ngejaga kita banget Kak. Pokoknya nyampe adik aku tuh sampai SMP pun dianterin sama dia sekolah. Bener-bener sedekat itu dia, sama apalagi kakek aku sama ibu aku bener-bener deket banget. Itu sih Kak, maksudnya kayak ya sedih aja sih Kak gitu loh, maksudnya kok bisa ya gitu loh nyampe segitunya banget. Dia itu sayang sama cucu-cucunya lah Kak pokoknya. Ya gitulah ya, jadi sedih. Iya banyak isinya itu kan Kak, ada kayak tali pocong, terus kaca ya, beling gitu ya, terus tulang hewan dan lain-lain itulah Kak ya. Maksudnya kayak kalau misalkan ada yang nanam sendiri gitu ya, pas orang langsung nanam sendiri tuh kayak nggak masuk di akal aja sih Kak. Kayak ada, apalagi ada sampai tanah kuburan. Terus itu juga kan katanya susah ya ngebuka si bontuk pocong itu loh Kak. Ya kayak ya gimana ya, kayak kaget gitu loh Kak, kayak nggak pernah ngeliat sebelumnya. Maksudnya kayak kok ada ya, bener-bener kayak ada wujudnya tuh, kayak kita baru percaya gitu loh. Tadinya kan kita nih kayak paling inilah itulah ya kan, tapi setelah ada buktinya yang ada pocong, ada tanah kuburan dan lain-lain tuh kayak kok masih kayak sampai sekarang masih nggak nyangka ya Kak sebenarnya. Cuma
tapi kan udah dicabut juga ya udah alhamdulillah. Tapi ngelihatnya tuh kayak serem sih, sebenarnya serem ya, kayak ada tulang hewan gitu-gitu loh Kak, kayak di luar nalar aja sih gitu, kayak aneh sih menurut aku ya. Kalau feeling tuh ada sih, cuma ya kita nggak mau ngomong siapa ya Kak, takut suzon. Cuma kalau feeling tuh ada ya, kalau emang orang itu ya udahlah stop, udah cukup gitu loh. Mau apa lagi sih, mau ngebuat apa lagi, lebih baik dia sholat, fokusin ibadahnya, bagusin deh diri dia gitu loh. Udah cukup daripada nanti ujungnya berbalik ke diri dia. Jadi ya sudahlah ya, hilangin lah sifat iri dengki dia itu udah gitu loh. Buat apa lagi sih gitu loh kan. Udah zaman sekarang mending perbaikin diri dia yang bener aja lah sekarang ini Kak. Itu sih paling. Iya, kembali seperti semula kayak dulu tuh sebenarnya mungkin masih proses ya Kak. Cuma ini lebih baik lah gitu loh Kak. Kayak semuanya tuh udah alhamdulillah sekarang udah dilancarin lah gitu loh. Mungkin karena kita juga kan ibadah ya Kak, sholat. Ya mungkin dibantunya dengan itu loh Kak. Kayak ya sekarang alhamdulillah lah ibu aku udah ada kerjaan lagi sekarang. Aku juga alhamdulillah job tuh ya lumayan lah Kak gitu dari perusahaan-perusahaan kan gitu sih Kak. Kalau itu sih ya aku kayak cuma ngucapin terima kasih untuk kakek. Dengan adanya kayak gini ya kita semua jadi alhamdulillah lagi lah, jadi lebih baik. Mungkin kalau memang ada orang yang jahat sama keluarga kita ya sudah kita terima, tapi kita balikin lagi lah Kak semuanya sama Allah, biar Allah aja lah yang balas semuanya. Kita di sini cuma perlu doa aja ya untuk kakek, semoga dia tenang di sana. Pokoknya terima kasih banyak udah kasih kita udah kasih kita kabar yang baik lah ya, bisa dibilang udah ditunjukin semuanya lewat mimpi. Yaudah pokoknya itu aja lah Kak, semoga kakek tenang di sana. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Dililit loh kayaknya, pakai kainnya juga ngikatnya. Jadi gak boleh kain ketemu kain ya? Enggak, itu masih diikat kan Sandi atasnya. Iya. Lagi dulu kan. Ya Allah, kaca, pecahan kaca. Aku Itu ada apa nih, kertasnya pakai enak kertas. Beli nggak bang? Kain. Diikat kanan kiri. Pocongnya bang. Mbak ini Mbak, gerumpel. Beling, paku. Rambut-rambut itu Mbak. Ada Ya tulang. Allah, Mbak, ada rambut. Tulang. Apa itu, Bah? Paku. Mbak, iki tulang apa, Bah? Iya. Rambut, boy. Rambut. Rambut, Bah. Apa bah? Udah lama udah lengket. Sesuai. Udah nempel kayaknya. Adanya waktu masih Edo. Waktu mama masih hidup, Bah. Iya. Selamanya kapan Mbak? Lamanya itu 3 tahun, apa 2 tahun, apa Kira-kira 10 tahun, Bah. Rambut. Tulang bukan. Paku, terus beling,
Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup tuh tiba-tiba berat banget, rezeki terus tiba-tiba tuh langsung kayak dari atas langsung merosot ke bawah, lalu keluarga kalian juga sering ribut, lalu ada juga yang sampai jatuh sakit, bahkan sampai diganggu sama sosok-sosok yang tak kasat mata. Malam ini kita kedatangan, bukan kedatangan, tapi gue yang datang langsung dari Tangerang ke Lampung. Dan ini sekarang gue sudah berada di rumahnya dan sudah ketemu sama tuan rumahnya, namanya Imas. Dan kisah yang dia bawa bukan cuma sekedar kisah biasa, tapi kisah ini tentang mimpi, santet, dan juga petunjuk dari arwah seorang ayah yang sudah meninggal dunia. Siap-siap, karena ini bukan cuma misteri. Ini realitas yang dirasakan langsung sama Imas dan keluarganya. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue Irfan Jayani dan selamat datang di Omah Bang Bro. Dan kali ini omahnya nih pindah nih ke Lampung karena narasumber kali ini tidak bisa datang ke Omah Bang Bro. Jadi kita yang pindahin studionya langsung ke rumahnya. Dan kali ini bakal eksklusif banget karena gue akan banyak berbicara dan juga berbincang sama narasumber langsung di tempat kejadian. Di mana di dalam rumahnya ternyata ada santet buhul. Dan sekarang narasumbernya sudah ada di sebelah gua dan langsung kita sapa aja. Halo Kak Imas. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan dapat berkah tuh ya karena ngucapin salam. Amin. Gimana kabarnya Kak Imas? Alhamdulillah baik-baik aja Kak. Baik-baik aja ya setelah ngalamin kejadian mistis ya bisa dibilang. Karena rumah aku sempat kedatangan santet. Sebenarnya kejadiannya itu awalnya Kak, itu ditunjukin kita dari mimpi. Dari mimpi. Oke. Sebenarnya percaya nggak percaya emang Kak ya, cuman ya emang terjadi. Jadi peristiwanya itu, mimpinya itu ada di bulan Ramadan kemarin. Salah satu kakak aku dimimpiin tuh sama almarhum bapak. Kebetulan bapak aku udah meninggal Kak. Jadi di mimpi itu bapak aku tuh ngasih tahu kalau di rumah ini dikirimin santet. Dan di mimpi itu bapak aku langsung nyebut kawat panjang banget Kak di teras rumah aku. Jadi benar-benar di mimpi itu saat bapak aku nyebut ada kakak aku, ada dua kakak aku dan ada ibu aku di situ. Ini di dalam mimpi ya? Di dalam mimpi. Itu benar-benar kejadiannya kan. Terus sudah kan kita kira kan cuma mimpi biasa tuh kan Kak, nggak kita hirauin lah karena kita juga nggak berpikir loh kalau di rumah ini ada santet gitu, nggak sejauh itu kita mikirnya. Tapi kita hubung-hubungin dengan kejadian yang kita alamin 2 tahun belakangan, kok kayaknya bisa jadi ya ini karena santet, kesusahan yang kita alamin gitu Kak. Oke, berarti sebelum mimpi itu terjadi 2 tahun sebelumnya itu udah kayak ngalamin hal-hal aneh. Iya ngalamin bener itu, Kak. Pertama kali ngerasa aneh itu apa sih Kak? Yang ini kayaknya ada yang nggak beres. Iya, yang menonjol banget ya. Ekonomi sih Kak. Ekonomi tiba-tiba drop gitu. Mulai dropnya itu di tahun 2023-2024. Karena bisa dibilang dari 2019 sampai di 2022 kita lumayan ada sih Kak. Maksudnya nggak sampai anjlok gitu ya ekonominya. Jadi di 2023 awal sampai di 2024, bahkan sampai di 2025 sebelum ketahuan mimpi, itu kita ngerasa ekonominya ngedrop banget. Gitu sih. Berarti sebelum mimpi pun sudah ngalamin nih kayak ekonomi itu tiba-tiba. Iya, terus tuh turun. Rumah itu kerasa panas banget gitu Kak. Tiap hari ada aja yang bertengkar gitu. Tiap hari ada? Tiap hari, hal-hal kecil itu bisa jadi besar gitu antara aku, ayu aku, bahkan sampai ke ibu aku gitu. Dari hal-hal kecil? Pokoknya gampang bener kesulut emosi gitu Kak. Itu yang ngalami mimpinya Kak Imas atau kakak aku? Kakaknya, bisa diceritain nggak Kak secara detail itu di dalam mimpinya? Ayahnya mungkin ada pesan atau apa? Enggak sih Kak, cuman ngasih tahu. Kebetulan kakak aku tuh abis sholat tahajud sebelumnya. Jadi dia habis tahajud, terus tuh dia tidur kan, terus dimimpin sama almarhum bapakku itu, tiba-tiba mimpi itu. Kan kalau orang mimpi itu kayak ngomong kayak enggak kan Kak ya. Jadi bapak aku tuh di mimpi itu yang nggak ngomong, tapi ngomong gitu loh Kak. Bahwa di rumah ini ada yang ngirim santet gitu. Percaya nggak percaya sebenarnya kan Kak. Makanya saat dia cerita ada mimpi itu, kita nggak gubris sama sekali. Karena sama sekali nggak mikir kalau rumah ini ada santet gitu.
nggak kepikiran sama sekali Nggak ya kepikir awalnya. sama sekali. Walaupun sudah selama 2 tahun banyak Iya. kejadian aneh. Selain ekonomi yang merosot, apalagi Kak kejadian yang aneh? Ada gangguan-gangguan sih Kak, gangguan Contoh? kayak makhluk halus gitu. Mm-mm. Cuman di suara ya, lebih seringnya sih di suara, kayak tiba-tiba kedenger suara orang ngobrol, tapi pas dilihat nggak ada. Terus yang sering ngalamin kejadian diganggu makhluk halus sih aku banget ya. Maksudnya setiap malam, setiap tidur itu kayak ditindihin gitu loh Kak. Rep-repan, Badannya tuh berat kayak ditindihin gitu loh, tiap tidur kayak di belakang ini kayak ada sosok kayak gitu. ada orang gitu ya. Iya, Kalau suara biasanya dengar suara apa Kak? suara ngobrol. Itu kebenaran suami aku sih yang dengar suara ngobrol. Jadi dia kan lagi duduk tuh di ruang tamu ya, sendiri Kak. Jadi tiba-tiba dia ngedenger ada suara ngobrol tuh di teras rumah. Padahal Dilihat di teras rumah tuh nggak ada orang, dan dilihat ke kamar, ke ruang TV itu TV pada mati semua, nggak ada yang hidup gitu kan. Berarti kan udah tuh suami aku duduk lagi tuh. Setelah duduk lagi ada suara orang ngobrol lagi. berarti pas suaminya ngedenger suara kayak orang ngobrol, terus dicek ke depan nggak ada orang sama Nggak ada sekali. apa-apa. Kosong. TV pun mati. TV pun mati. Saat itu mikirnya apa Kak? Hantu. Oke. Langsung ke situ. Karena nggak ada orang itu ya. Ya sebenarnya banyak sih Kak kejadian mistisnya. Jadi ponakan adiknya ponakan aku lah, ponakan ipar lah maksudnya, suami ponakan aku. Jadi kan dia kesini tuh main. Jadi dia di depan sih, di parkiran mobil. Dia tuh lagi nunggu kakaknya. Jadi tiba-tiba ada yang ngetok jendelanya dong Kak. Itu posisi habis hujan. Malam-malam habis hujan itu kan kayak sunyi senyap gitu ya. Jadi tiba-tiba dia lagi nunggu tuh, dia di mobil belakang lagi main handphone, tiba-tiba ada yang ngetok jendela mobilnya dong. Pas dilihat sama dia, itu perempuan bahasa kuyup, rambutnya ke depan. Nggak ngomong apa-apa Kak, cuma nunduk aja perempuan itu. Serem banget kan. Terus tuh udah didiemin kan sama si adiknya itu, didiemin. Tiba-tiba perempuan itu pergi dan nggak ada jejak, tiba-tiba hilang aja gitu. Terus gimana reaksi keluarga pas pertama kali dengar mimpi itu Kak? Dengar mimpi. Dia dari kakaknya tadi. Oh ya, kalau dengar mimpi itu ya kita sebenarnya nggak percaya sih Kak. Oke. Kita hirauin mimpi itu kan. Karena mimpi ya sebenarnya bunga tidur aja nggak sih? Iya. Kan? Cuman kan kita sambung-sambungin dengan kehidupan kita yang tiba-tiba ngedrop tuh kan. Terus adalah teman kakak aku tuh pernah ngalamin kejadian kayak gini juga. Oke. Jadi dia langsung hubungin temennya, langsung konsul lah kita ke salah satu ustadz Kak. Jadi kita langsung konsul ke salah satu ustadz itu minta dibawain tanah rumah kita. Jadi langsung kita bawain tuh tanah rumah kita Kak. Itu juga ada syaratnya, 1 jengkal digalinya. Oh ini ya? Iya itu benar. Oke. 1 jengkal Kak digalinya. Dan langsung kita antar lagi ke ustadz itu kan. Untuk didoain dan diliatin lah ada yang ngirim bener nggak di rumah aku itu. Ternyata pas kebesokannya dia ngasih tahu kabar, ternyata benar ada yang ngirim santet di rumah aku itu. Bisa taunya tuh dari mana ya Pak Ustadz? Iya, mungkin ya dari tanah itu ya Kak Dari ya. tanah Karena ini tadi kan itu. tanah rumah sini kan. Ini kan aku lihat videonya kakak tuh ya, Iya, yang yang di di TikTok ya. VT itu kan ya. Nah itu kayak semana dalamnya segini ya? Iya segini dalamnya. Dalam banget dia ngaduknya itu. Oke. Itu isinya apa aja ya Kak? Itu isinya ada 5 macam sih Kak. Ada tanah kuburan. Aku boleh lihat videonya nggak Kak? Boleh. Boleh lihat dong Kak. Coba. Ini yang bukan, nggak apa-apa liatin aja. Oh. Apa? Iya, itu Ini susah dibuka ya Kak? susah banget dibukanya, sampai pakai karter, pakai pisau gede aja nggak bisa kebuka sih Kak ini tuh Kak. Ini kayaknya udah lama di dalam. Udah lama. Katanya sih 2 atau 3 tahun lah dikirimnya, kata ustadznya. Ih, ada tulang. Jadi di dalam buholnya ini ada tulang-tulang juga. Tulang hewan sih. Iya, tulang hewan. Terus kayak ada benang juga ya? Iya, benangnya tuh benang kusut loh Kak. Oke. Tanah kuburan. Katanya sih tanah kuburan itu yang buat kita diganggu sama makhluk halus. Nah si Pak Ustadznya ini nih tahu posisinya di sebelah sini tuh langsung ketahuan atau dia berapa kali percobaan nggak? Langsung ketahuan. Jadi gini Kak, di malam itu pas dia datang, kita sekeluarga itu doa bersama Kak, sama Pak Ustadznya. Kita doa bersama sama ayu-ayu aku sekeluarga ya kan. Jadi si Ustadznya itu baca Yasin berkali-kali loh Kak, biar ngetahuin di mana letak si buhul itu ditanam gitu. Jadi setelah doa bersama itu, Ustadznya langsung tunjuk di keramik itu. Di keramik itu pas di tengah-tengah pintu Kak. Langsung dia nyuruh anak buahnya kan untuk dibongkar tuh yang bagian keramik itu. Dan bener aja ada itu.
Ada Di situ buhul itu isinya. tadi ya. Nah, kalau kakak sendiri tahu nggak sih arti dari benda itu tuh untuk apa dan tujuannya apa? Tahu nggak, Kak? Tujuannya ya, yang aku tahu sih nggak semua ya kak, aku juga taunya dari searching saja. Kalau yang tanah kuburan itu yang buat kita diganggu sama makhluk halus. Dan benang kusut itu yang buat kita bertengkar terus di rumah ini kak, keadaannya tuh panas gitu. Tapi kalau yang untuk kayak tulang hewan, pecahan beling sama paku itu aku kurang tahu sih, mungkin itu yang ngebuat untuk susah ya. Ini nggak tahu ya maksudnya maknanya nih apa, kayak kaca itu maknanya apa, lalu tadi benang, paku dan lain-lain. Tapi yang jelas ini kayak ada 5 unsur lah dengan maksud dan tujuan tertentu sih untuk Iya, keluarga benar. kakak mungkin. Terutama ekonomi ya yang dibuat jatuh sama dia. Kayak benang kusut tuh ini belum tentu bener ya, maksudnya Iya. ini cuman asumsi kita orang awam yang nggak tahu soal Nggak tahu santet soal persantetan. Kayak benang kusut tuh apa sih hubungan yang dibikin kusut Iya, mungkin kayaknya gitu sih kak. kayak gitu kan. Apa-apa aja tuh dibuat ya ribut gitu ya kan, apapun gitu. Iya, jadi kayak paku entah untuk apa kan fungsinya kan. Ya untungnya sih ya kak, untungnya nggak ada sampai yang ada korban gitu sih. Maksudnya Alhamdulillah ya. ya nggak ada yang sampai meninggal gitu loh kak, alhamdulillah ya. Tapi ada yang sampai jatuh sakit. Ibu aku kebetulan kak, di bulan November tahun lalu. Itu bisa ceritain nggak ibunya tiba-tiba bisa jatuh? Iya, ibu aku tiba-tiba tuh jatuh. Itu siang-siang sih kejadiannya kak. Dia yang lewatin pintu rumah aku aja, pas di depan pintu itu dia kepleset. Sampai tulangnya patah kak, sampai sekarang dia belum bisa jalan. Pakai tongkat paling. Kejadian jalan. jatuhnya di mana? Di pas depan pintu itu. Depan pintu ini. Iya, depan pintu ini. Oke. Dan itu belum dicabut buhulnya ya? Belum. Kan dicabutnya bulan Maret kalau nggak salah. Maret tahun ini kan, pas kita bulan Ramadan itu kak. Sedangkan ibu aku jatuh di November tahun 2024. Dan sampai sekarang kondisinya? Iya, kondisinya masih pakai tongkat sih dia. Tapi alhamdulillah udah bisa, maksudnya udah bisa pakai tongkat. Tadinya nggak sama sekali loh kak. Terus reaksi ibu gimana pas tahu kalau ternyata dalam rumahnya ada buhul? Ada buhul ya. Ya ibu aku kaget banget gitu kak, nggak nyangka. Maksudnya kok ada ya orang jahat banget kayak gitu, sampai ngirimin santet gitu loh kak. Kita juga kan nggak, maksudnya siapa sih kak musuh gitu kan. Maksudnya nggak sampai nyakitin hati banget ke orang gitu, enggak. Tapi ke orang sampai setega itu ya, ngirim buhul itu ke rumah aku loh. Di dalam rumah lagi posisinya kan. Terus ustadznya sempet bilang nggak siapa yang ngirim? Atau emang ustadznya nggak mau ngasih tahu? Ustadznya sih nggak mau ngasih tahu. Takutnya nanti jatuhnya suuzon ya kak. Karena kan nggak boleh ya. Takut Jadi, salah juga ya? Takut salah sasaran juga kan. Namanya dia bukan Tuhan ya kak. Tapi yang jelas memang dia tahu kalau di situ ada buhul. Ada buhul. Kita akuin sih emang itu ustadznya hebat banget. Nggak berkali-kali dia bawa keramik. Langsung tepat di keramik itu ada buhulnya. Jam berapa itu kak? Jam 9:30 sih. 9:30 ya. Aku pengen denger ini dong kak, cerita selama 2 tahun itu selain yang tadi ekonomi merosot, terus teror-teror, mungkin bukan cuma kakak yang ngalamin ya. Mungkin orang-orang yang mungkin bertamu ke sini pun ngalamin nggak sih kak? Kalau yang bertamu sih enggak sih kak. Enggak, Dia tepatnya lebih ke yang penghuni rumah ini. Yang dituju sama dia. Selain kakak siapa lagi ngerasain? Ayu aku. Jadi sebenarnya gini kak, sebenarnya santet ini yang ditujuin utamanya itu buat Ayu aku sih kak. Karena dia sumber keuangan di rumah ini. Kakak aku yang dibuat drop. Dan kita yang ada di sini cuman kena dampaknya aja sebenarnya. Cuman dia ini si pembawa rezekinya ini kak, yang dimatiin dia. Itu mungkin ya karena iri mungkin ya kak, kita nggak tahu ya. Nah setelah santet itu diangkat, ada perubahan nggak sih di rumah? Alhamdulillah ada kak. Maksudnya nggak langsung berbalik gitu ya, langsung tiba-tiba jadi ada gitu, enggak. Dia perlahan tiba-tiba ya alhamdulillah sekarang udah ada kegiatan lagi kakak aku. Alhamdulillah. Di 2 tahun tuh benar-benar nggak ada sama sekali kak. Ada nggak sih rencana ke depannya nanti mau dibersihin rumahnya secara keseluruhan dalam spiritual gitu? Kayaknya enggak ya kak. Kebenaran kita tuh kayak kurang percaya soal begitu sih kak. Sebenarnya kurang percaya. Kayak kemarin mimpi aja kan kita hirauin tuh kan. Cuman karena kita sambung-sambungin cerita aja, sambung-sambungin dengan kehidupan yang kita alamin, makanya
ya udahlah gitu kita coba, ternyata Jadi- emang bener gitu loh Jadi Kak. cocokologi ya. Mm-mm. Nah, ada gangguan lagi nggak setelah diangkat santetnya? Nggak ada, Udah alhamdulillah. alhamdulillah nggak ada ya. Nggak ada, udah aman sekarang. Jadi kemarin pas Ustadz datang ke sini, itu medianya pakai apa aja tuh Kak? Kalau boleh tahu? Dia cuma minta kita nyediain garam sih Kak, Garam kasar? garam kasar. Oh yang gede-gede gitu ya? Yang gede-gede. Jadi sembari dia ngegali si tanah itu, dia taburin garam. Di Mungkin di galiannya itu, mungkin yang ini? di sini di dalam. Oke. Mungkin mempercepat dia ketemu si Bul itu mungkin ya Kak. Nah itu pas si Ustadznya nabur-naburin garam, kakak sama keluarga di mana? Ada di deket dia. Oh dari dekat dia. Kita ngeliat semua kejadiannya. Oke. Apalagi pas diangkat itu kan, kita kaget banget Kak. Kalau ada barang itu di rumah ini gitu. Ini nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Bener-bener kaget. Itu yang di VT itu, kan suara kita kan itu yang aku, suara asli itu Kak. Kakak-kakak aku pada istighfar istilahnya. Bisa diceritain nggak Kak, awalnya kenapa berani buat upload ke sosial media? Itu kan kejadiannya kan berarti Udah bulan lama. puasa ya, udah lama, terus baru upload Baru aku post sekarang. 3 hari lalu ya. Mm-mm. Nah kenapa akhirnya memutuskan untuk uploadnya sekarang? Iseng sih Kak, Iseng. sebenarnya. Oke. Karena biar ada video aja di TikTok aku, gitu. Kan dari pengalaman pribadi. Iya, ya. karena pengalaman pribadi kan, aku share. Siapa tahu orang-orang juga ada nih yang kayak aku gitu kan. Ternyata meledak tuh video Kak. Langsung banyak yang komen, banyak yang nonton juga kan. Banyak juga yang langsung follow aku, Iya. gitu. Jadi Buhul bawa. Buhul pembawa berkah ya, judulnya. Tapi isi komentarnya dibaca nggak Kak? Ada yang dibaca, banyak juga yang DM aku Kak. Tapi DM itu aku balesin kok satu-satu. Salah satu ya. Yang paling banyak kalau nanya soal Buhul apa pertanyaannya Kak? Isinya apa? Terus kok bisa ditunjukin lewat apa gitu Kak? Karena orang-orang juga ternyata banyak loh Kak yang ngalamin kejadian kayak aku, cuma dia nggak ditunjukin. Kalau aku kan alhamdulillahnya ditunjukin sama almarhum bapak kan. Kalau di rumah ini ada santet, sedangkan mereka itu enggak. Jadi mereka tuh ada yang komen, Kak gimana ya cara tahu di rumah ada Buhul gitu. Ada Buhul apa Bahul? Iya Buhul. Iya. Ya aku bingung ya jawabnya kayak mana kan, kalau aku kan lewat mimpi ditunjukinnya. Gitu. Kejadian yang dialami sama Kak Imas dan keluarga, kira-kira apa pelajaran yang bisa dipetik? Ya, jadi kita harus hati-hati sih Kak dalam berbicara ya, dalam bergaul juga sih sebenarnya. Karena kan kita nggak tahu ya isi hati orang, atau orang itu iri sama kita, atau omongan kita ada yang buat dia sakit hati, kita kan nggak tahu ya. Jadi lebih ngejaga tutur kata aja ya mulai sekarang gitu. Harus hati-hati gitu. Karena kepala boleh sama hitam, tapi si hati nggak ada yang tahu. Iya, kita nggak tahu si hati orang. Kak Imas, ini agak, kalau mau jawab nggak apa-apa, kalau nggak ya jawab aja lah. Sosok ayah Kak Imas sendiri nih seperti apa sih di mata Kak Imas dan keluarga? Sosok ayah buat aku itu, dia baik ya Kak, dia baik, dia sayang sama anak-anaknya, dia selalu ngingetin anak-anaknya untuk sholat. Ya emang itu dasarnya semua ayah kayak gitu sih. Tapi di bapak aku tuh lebih peduli banget sama anak-anaknya loh Kak. Kayak hal kecil aja, kita pulang malam aja nggak boleh gitu. Nginep tempat kawan aja nggak boleh Kak. Saking dia ngejaga anak-anaknya banget kan, gitu. Ya dia sayang keluarga, dia juga sosok yang bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa itu dia paling utama lah untuk ngelindungin rumah ini, ngelindungin anak-anaknya dan istrinya gitu. Lalu semasa hidupnya nih yang paling sampai sekarang nih Kak Imas gak bisa lupain apa? Dia sayang banget sama kita semua Kak. Oke. Dia sayang banget sampai ya dia rela lah ngelakuin apapun itu untuk anak-anaknya. Ya kita bukan keluarga berkecukupan ya Kak. Cuma dia bertanggung jawab atas itu semua. Oke, karena emang sosok ayah bukan dituntut untuk berkecukupan, tapi untuk bisa menghidupi keluarganya. Iya, betul. Yang aku mau tanya adalah yang sampai sekarang bener-bener sampai nggak bisa lupa. Ada nggak kata-kata entah kayak dulu tuh sering banget, Imas nanti kalau besar harus gini, nanti nggak boleh gini. Ada nggak yang masih diingat lah? Iya ada sih Kak. Maksudnya karena kan aku anak bungsu ya Kak. Iya dia nitipin ibu aku sama aku sih. Maksudnya aku yang bener-bener disuruh jagain ibu aku. Karena kan aku anak terakhir ya. Jadi aku yang disuruh dia jagain ibu gitu. Maksudnya dia nitipinnya ke aku. Gitu.
Kalau ini kan juga ya itulah tadi maksudnya saking sayangnya mungkin ya ayahnya, bahkan sampai tahu, yang ngasih tahu pun sebenarnya iya, sebenarnya kan ayah aku yang ngasih tahu. Makanya bahkan sampai dia udah nggak ada pun dia tetap peduli dengan keluarga ini kan Kak. Dia tetap sayang sama kita. Dia berarti kan dia di sana ngelihat kan Kak kalau anak-anaknya lagi ngalamin kesusahan gitu. Mungkin di sana juga dia sedih kan ngelihat anak-anaknya kok kayak gini, kok nggak akur gitu kan. Ekonominya juga ya mungkin dia kasihan dilihat dari sana ya Kak. Makanya dia sampai tunjukin lewat mimpi loh. Itu kadang yang buat kita nggak percaya sih. Almarhum meninggal tahun berapa? Tahun 2018. 2018, berarti sekarang udah sekitar 6 tahun ya. No. 8. Tapi udah lama. Iya. Iya, sekitar 8 tahun kejadian. Dan masih kan katanya juga kan kalau kita dimimpiin dengan sosok almarhum Kak, itu kan bener ketemu kan katanya. Kalau aku lihat-lihat di video sih. Jadi roh kita sama roh dia itu ketemu loh Kak di mimpi itu. Kalau kita mimpiin orang yang udah meninggal, berarti kan di situ ayu aku bener-bener ketemu sama bapak aku kan, bener-bener ditunjukin sama dia. Kalau di rumah ini ada yang ngiring santet gitu, sampai anak-anak yang ngalamin kesusahan, sampai istilahnya istrinya sampai jatuh gitu kan. Anak-anak yang nggak ada yang akur saat itu. Pokoknya apapun panas banget Kak isi rumah ini. Kalau ada kesempatan dan boleh milih untuk sekali aja datang ke mimpinya Kak Imas, apa yang mau diomongin ke ayahnya? Aku mau bilang makasih sih Kak, udah ditunjukin kalau di rumah ini ada yang kirim benda jahat itu. Nah, setelah kejadian ini pernah nggak sih ayahnya datang lagi ke mimpinya Kak Imas atau ke kakak-kakaknya? Nggak ada sih Kak. Kita nggak ada dimimpin lagi sama dia. Mungkin karena udah selesai mungkin ya? Iya mungkin. Mungkin rumah ini juga udah dibersihin kan, udah benar-benar nggak ada mungkin di rumah ini. Kak, tapi ini kan kakak sekeluarga berarti kan sebenarnya nggak percaya ya sama... Nggak percaya. Awalnya nggak percaya. Nggak percaya. Kan? Sekarang? Percaya. Karena aku benar-benar ngalamin kejadian itu Kak, depan mata ngelihatnya. Barang itu diangkat depan mata aku. Karena di luar sana kan pasti banyak banget yang kayak, ya balik lagi, kita hidup ini nggak bisa bikin semua orang tuh sepemikiran sama kita. Iya, betul. Apapun yang kita upload, apapun yang kita omongin pasti ada kontraknya pasti. Pas kakak upload kan pasti ada juga yang komen kayak ada banyak. Nggak percaya, kebanyakan nggak percaya. Masa 2025 masih percaya begituan gitu. Ya banyak juga sih komen-komenan. Kalau belum ngalamin ya belum percaya gitu. Betul. Ternyata banyak juga yang ngalamin kejadian kayak aku Kak. Banyak ya? Banyak. Di Indonesia ya? Banyak banget Kak. Ya itulah santet. Kita tuh hidup sebenarnya berdampingan sama hal-hal goib, bahkan setipis ini nih. Bahkan kalau kita bisa ngelihat sebenarnya di sebelah kiri kanan itu semua goib. Termasuk malaikat yang ada nyatet amal baik dan buruk kita, itu pun juga sebenarnya goib. Bahkan Tuhan kita sendiri pun itu sebenarnya goib. Bener gak? Goib gak? Tuhan? Iya. Goib, karena kita nggak bisa lihat. Itu tadi. Sebenarnya ya balik lagi ke kepercayaan orang itu masing-masing, ada yang bisa percaya, ada yang enggak. Tapi kalau nggak ngalamin, tentunya kita susah untuk pasti nggak percaya. Dan Kak Imas dan keluarga ngalamin sendiri ya Kak? Ngalamin sendiri. Makanya kita jadi percaya gitu kan. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang belum percaya dengan kejadian-kejadian hal-hal mistis Kak? Buat teman-teman, semoga nggak ngalamin kejadian kayak aku ya. Dan untuk yang pernah ngalamin, ya semoga sekarang keadaannya baik-baik aja buat kakak-kakak di rumah. Mudah-mudahan kita semua sehat dan baik-baik aja. Kak, jadi dari ini kan view-nya kemarin tembus berapa? 20 juta. 20 juta. Sampai hari ini 20 juta. Sampai hari ini 20 juta. Komennya udah ribuan banyak loh. Komennya udah ribuan. Ada nggak komen-komen yang aneh atau komen-komen yang bahkan Kak, aku minta dong nomor ustadznya gitu. Lebih banyak yang nge-DM aku sih Kak. Nge-DM aku tuh banyak sampai ratusan orang Kak yang nge-DM. Ya, cuman lagi kalau aku ladenin sih, maksudnya aku kasihan juga kan. Mereka ternyata banyak juga yang ngalamin kayak aku Kak. Ada masalah lain juga sih, dia minta alamat ustadz. Sampai ada yang dari Jambi, dari Medan minta alamat ustadz itu. Berarti kan video aku udah sampai ke sana-sana kan Kak. Ada sih yang di Bandar Lampung, yang di Lampung tuh aku kasih alamatnya. Ada juga yang udah ke rumah Abah itu dia. Udah ada yang datang? Udah ada yang datang. Dan diterima sama Abah itu. Jadi kan kakak itu langsung hubungin aku juga loh. Kak, aku datang nih ke rumah Abah, kata dia.
makasih banyak ya Kak, kata dia gitu. Ya setelah mereka datang ke rumah Abah itu banyak yang WA aku juga sih Kak, dia ngasih tahu kalau dia udah datang ke situ. Maksudnya makasih banget dia ke aku gitu loh. Dan Abahnya juga untungnya mau nerima ya. Gitu. Untungnya mau nerima Abahnya. Untungnya Ya. mau nerima dia. Sebenarnya aku penasaran sama motif pengirimnya sih. Sebenarnya. Motifnya itu. Kakak dapat ya mungkin si Pak Ustadznya nggak mau ngasih tahu nama, tapi mungkin Iya. ngasih tahu lah motifnya apa. Tahu nggak Kak? Motif dia itu sebenarnya kematiin rezeki Kak. Itu ya. Itu poinnya. motif dia. Motif utama dia itu. Berarti bisa dibilang pesaing bisnis. Mungkin ya Kak. Atau ada orang yang nggak suka kali ya saat kita ngerasa hidup ada berkecukupan. Mungkin ada orang yang nggak suka dengan kita. Bisa jadi sih. Bukan berarti tapi nggak mikir ke itu pesaing bisnis ya? Nggak. Nah, Ima sendiri sekarang masih ngerasa trauma nggak sih sama kejadian ini? Masih sih jujur. Oke. Takut tiba-tiba di Takut keramik? tiba-tiba ada lagi atau di mana gitu. Jadi masih trauma ya? Masih. Apa treatmentnya buat kalau Imas tuh aku harus move on nih, gue udah nggak percaya lagi sama Buhul, atau apa treatmentnya supaya nggak trauma lagi Kak? Sholat sih Kak, sholat 5 waktu. Oke. Kalau bisa ya Wajib. tahajud ya Kak. Terus nggak lewat situ lagi nggak ya? Nggak mungkin lah ya, kan itu pintu utama ya. Nggak apa lewat kan udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Udah aman. Oke, itu apa? Tadi sempat kita tuh ngobrol katanya dimatiin fungsinya ya apa? Iya, jadi saat itu barang dicabut, itu dibawa pulang sama ustadznya Kak. Oke. Dia matiin fungsi dari kelima barang itu. Dimatiin fungsinya sama dia. Karena kan takutnya masih hidup ya, dan masih berfungsi di rumah ini gitu. Makanya dia bawa. Ngeri ya, jadi kayak apa ya, kayak bom. Kayak hidup ya, kayak barang hidup ya. Itu kayak apa? Dia tuh kayak matiin kabel segala macam, tadi lihat videonya kan. Jadi kayak bom, jadi teroris ini. Tapi bentuk pocong. Bentuk pocong ya. Kalau masuk rumah suka takut nggak ngelewatin keramik itu? Enggak sih sekarang Kak. Karena kan kita tahu udah aman ya. Oh iya. Udah tahu udah aman ya. Udah tahu udah aman. Kalau ternyata masih ada di salah satu keramik gimana? Enggak ada sih Kak, udah diliatin kok sama ustadz udah itu. diliatin, ya? Kalau rumah kita udah bersih sekarang. Jadi udah pasti aman. Udah pasti aman. Clear Insya ya? Allah ya. Jadi tinggal fokus ibadahnya aja ya. Iya. Supaya bisa Ya, ditingkatin nggak ibadahnya trauma aja. lagi. Jadi sebenarnya ya itu tadi, balik lagi, kita hidup di dunia ini tuh nggak sendirian. Jadi ketika kita diem aja tuh bisa jadi ada orang yang nggak seneng. Apalagi kita mungkin salah berucap. Karena kita nggak pernah tahu apapun yang kita ucapin ternyata bisa menyinggung orang lain. Kadang kita lewat, kita beli apa, beli ini, beli itu, bla 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 bla. Ternyata mereka, ini kok bisa ya dia beli ini tiba-tiba kayak gini, kayak gitulah. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita, bentengi diri kita dengan perbanyak ibadah. Karena sholat itu bisa bisa membentengi kita dari berbagai hal buruk yang datang. Sebenarnya hal buruk itu datang bukan cuma dari sihir aja sih. Iya, banyak ya Kak. Banyak banget. Kayak kegoda lah sama ini, kegoda sama itu. Itu kan hal buruk tuh. Hal buruk. Ntar jadi ujung-ujungnya, oh ini gara-gara bisikan setan. Padahal setannya nggak ngebisikin. Padahal emang dia Emang aja kitanya ya. aja kayak gitu. Nah Kak Imas, ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita udahan nih, kita ngobrolnya closing? Ya, untuk orang-orang yang udah berniat jahat, kirim buhul atau kirim santet gaib ke kita, tolong dong ilangin penyakit hatinya, perbanyak ibadah, belajar agama yang benar, jangan sampai buat orang lain susah karena sifat iri dengki yang kalian milikin. Ya sebenarnya lebih baik tuh kita fokus ke diri sendiri ketimbang kita harus iri sama pencapaian orang lain. Apalagi kita ngirim sesuatu hal yang tidak baik untuk orang ketika orang itu dapat hal yang jauh lebih baik daripada kita. Karena lebih baik kita fokus ke diri sendiri untuk meningkatkan value kita ketimbang harus berusaha menjatuhkan orang lain. Yang mana nanti ujung-ujungnya itu bakal balik lagi ke diri kita. Nah buat teman-teman, ini semoga bisa diambil pelajaran yang baiknya dari kisahnya Kak Imas, ataupun yang kalian dengar dari tadi kita ngobrol tuh bla 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 bla,
bisa kalian ambil lah. Kalau yang buruk dibuang. Jangan sampai kalian malah terinspirasi untuk mengirim buhul ke orang lain. Jangan. Bukan itu tujuan dari video ini. Buat teman-teman juga kalau kalian punya cerita yang seperti Kak Imas atau bahkan lebih horor daripada buhul itu sendiri, kalian boleh banget langsung komen di kolom komentar ataupun DM nanti ke Instagram di sini, atau juga kirim email nanti ke sini supaya nanti kalian juga bisa menceritakan cerita kalian di Om Abang Breu. Kak Imas sekali lagi makasih udah diterima di rumahnya untuk cerita. Semoga keluarganya diberikan kesehatan. Amin. Dan Ya Rabbal rezeki Alamin. yang makin naik lagi. Amin, amin. Supaya yang ngirim buhulnya bakal berniat lagi untuk mengirim buhul. Jangan lagi. dong. Enggak ya? Enggak. Yaudah, Semoga dia tobat. Semoga dia tobat. Oke, akhir kata dari gue Irfan Jayani. Raos pisan. Dan akhirnya setelah selesai segala kegiatan kita berada di rumah dari Kak Imas dan juga keluarga, ternyata ada satu orang lagi yang baru datang dan banyak berbicara kepada gue. Dimana beliau ini masih berpikir secara logika. Gimana caranya kiriman buhul tersebut bisa ada tepat di belakang pintu dari rumah mereka. Yang mana kalau itu harus digali dulu, harusnya semua keramiknya itu terbongkar ataupun ada yang beda. Tapi kenapa posisi keramiknya tetap tersusun rapi? Akhirnya gue sama beliau ini, kita berusaha untuk mencocokologi. Dan akhirnya gue tanya, rumah ini dulunya seperti apa? Dan beliau ini bercerita, dulunya rumah ini tidak sebagus sekarang. Tadinya rumah ini seperti ini bentuknya, lalu tiba-tiba Kak Nita banyak rezeki, lalu dibangunlah rumah tersebut seperti sekarang. Itu kejadian pembangunan rumahnya 3 tahun yang lalu. Artinya buhul ini kemungkinan ditanam ketika rumah ini sedang melakukan tahap renovasi. Dan setelah ditanam itu, 2 tahun kemudian, akhirnya banyak kejadian-kejadian janggal. Dari Kak Nita yang tadinya ekonomi di atas tiba-tiba merosot. Lalu Kak Imas yang tadinya baik-baik aja tiba-tiba berantem dengan seisi keluarga tersebut. Akhirnya kita berusaha cocokologi, apakah jangan-jangan buhul ini memang sengaja ditanam ketika sedang proses tahap renovasi. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa yang bisa dengan bebas lalu lalang ke rumah tersebut untuk menanamkan buhul ketika rumah tersebut dalam proses tahap renovasi? Dan jawabannya, orang tersebut pun tahu sebetulnya. Karena akhirnya ketika cocokologi, sebelum rumah ini dibangun sempat ada cekcok, lalu ekonominya Kak Nita dan keluarga itu naik, lalu puncaknya kemungkinan, karena puncak dari semuanya adalah ketika kita bisa membangun rumah. Sebanyak apapun uang kita, ketika kita bisa membangun rumah, pasti itu adalah puncak tertingginya. Dan mungkin itu menjadi salah satu alasan orang jahat tersebut yang tidak suka dengan kondisi keluarga dari Kak Nita dan juga Kak Imas. Dan bahkan beliau pun akhirnya berkesempatan mungkin ketika rumah ini renovasi untuk bisa menanamkan kiriman buhul tersebut. Balik lagi, Allahu a'lam bishawab, kita nggak pernah tahu siapa yang memiliki niat jahat dan juga berusaha untuk menghancurkan keluarga ini. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah sebaik-baiknya diri kita, kadang itu masih bisa membuat orang lain sakit hati kepada kita. Dan pesannya adalah, jangan pernah berbuat jahat. Karena hal apapun yang kita lakukan kepada orang lain, tentunya itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Dan gue yakin banget, ketika video Kak Imas ini sudah mencapai 20 juta penonton lebih, dan yang ngirim kiriman buhul ini nonton, gue yakin saat ini mungkin beliau sedang tidak tenang. Dan semoga apapun yang dilakukan kepada keluarga Kak Imas itu bisa kembali lagi kepada pengirimnya.